Ya, bulan Agustus lagi dan artinya Gias akan berlangsung ya. Dan sebenarnya sudah berlangsung dan kita lagi ada di jalan tol. Road trip lagi. Dan kita kali ini bawa Innova Zenix Gasoline. Yuk kita bahas. Kenapa kali ini kita pilih Innova Zenix? Ya karena mobilnya adanya ini. Dan kita emang belum pernah bikin videonya Innova Zenix yang versi gasoline ya. Jadi kita pengen ngerasain gimana road trip perjalanan agak jauh pakai mobil ini. Dan mobil ini kita dapat pinjaman dari Asri Motor Toyota, tapi tenang aja, nggak akan ada campur tangan apapun terhadap hasil reviewnya. Oke, karena kita mau road trip, sekalian langsung kita jalan. Karena kita mau balik ke Surabaya nih, dari Gias, kita langsung ngerasain di dalam. Yuk! Oke, jadi karena ini video road trip ya, sama seperti dua video yang lain, kita tuh udah road trip Trans Jawa itu kali ini udah ketiga kali ya. Pertama kali kita naik Serena di Gias 2022 kemarin, dan yang kedua di IMS 2023 kemarin kita bawa CX-8. Jadi kita selalu pakai mobil 7-seater ya, udah MPV kotak, terus SUV, sekarang kita MPV yang crossover ya dalam tanda kutip. Nah, karena ini video road trip, kita akan bahas mengenai mobil ini tuh dari sisi pandang ya orang perjalanan jauh ya. Jadi ada beberapa hal, beberapa patokan lah ya yang akan kita bahas kali ini. Mulai dari mesinnya itu gimana, fiturnya gimana, terus kenyamanan termasuk dengan NVH-nya, bantingannya juga, terus konsumsi BBM-nya berapa, dan terakhir juga waktu driving itu rasanya gimana. Dan kita mulai dari mesin dulu deh. Nah, dibandingkan dengan Innova Reborn atau Innova yang 2000 cc yang lama yang bensin juga, mesin TR ya, mesin M20A FKS ini jelas secara angka lebih menggiurkan gitu ya, 174 PS di 6600 rpm. By the way 6600 tuh red line ya. Dan torsinya di angka 204,9 atau 205 Nm, start dari 4000-an sampai 4900 rpm, 4400 kalau nggak salah, 4900. Nah, waktu kita jalan di tol seperti ini ya, kita jalan santai, mobilnya itu putaran mesinnya tuh bisa dikatakan dicekik banget. Bahkan kita kalau jalan santai di 100 saja, 110, 120, itu masih belum tembus ke 2000, masih di 1900-an RPM. Dan itu nanti akan berpengaruh juga sama konsumsi BBM ya. Tapi kalau kita mau take over seperti ini, memang jadinya kesannya agak lemot. Kalau mau dikencengin, tinggal kita geser ke M, dia putaran mesinnya akan lebih tinggi, dan kita juga bisa mainin transmisinya, CVT-nya bisa dioper turun naik seperti ini. Seperti itu ya. Jadi untuk mesin, figurnya sebenarnya bagus, tapi pada kenyataannya memang agak sedikit di limit ya. Sepertinya biar dia lebih irit konsumsi BBM-nya. Nah, berikutnya kita akan bahas driving ability-nya. Mobil ini tuh handlingnya, kalau kita bandingin dengan Reborn, udah jauh. Ini jauh lebih mobil dibandingkan dengan Reborn yang ya kalian tahu lah ya, leather frame, apalagi buat perjalanan jauh biasanya agak goyang-goyang. Di sini dia sudah lebih mantep ya. Tapi ini kalau menurut saya sih ya, waktu kita ngebut dia agak sedikit lebih kurang berat gitu ya, memberat ya kalau kita bandingkan dengan waktu kita perjalanan santai gitu ya, masih kecepatan rendah itu kan enteng. Lebih kencang dia memberat, tapi mungkin sedikit lebih berat lagi akan sedikit lebih aman ya, atau mungkin lebih nyaman lah untuk perjalanan jauh. Nah, berikutnya visibilitas ya. Kalau kita bandingin dengan seperti Serena yang mobil boxy, kacanya gede-gede sih, ya tentu lebih baik ya. Tapi kalau kita bandingin dengan Reborn, ini pilar A udah membaik nih. Nggak segede dan setebel Reborn punya ya. Walaupun ya ukurannya nggak kecil juga sih. Dan kalau kalian yang suka gaya nyetirnya commanding, ini adalah MPV yang rasa posisi duduknya itu paling mirip dengan SUV. Kenapa? Ini saya udah duduk paling rendah, kap mesin kelihatan dong. Dan itu memberikan rasa percaya diri yang lebih karena ya kalian lihat pandangan ke depannya luas dan posisinya rasanya cukup tinggi. Tapi kalau lihat ke belakang, karena mobil ini tuh agak bulky ya, jadi
Untungnya kaca spion sampingnya ini lumayan gede, jadi lihat-lihat samping kanan kirinya aman, ke belakangnya juga cukup jelas. Nah, untuk pedal-pedalnya, ya pedal remnya masih khas Toyota banget, digital banget. Kalau kalian injek dikit-dikit gitu nggak nakar ya ngeremnya, jadi harus sekalian agak dalam, binary, 0 atau 1, ngerem atau enggak. Sedangkan pedal gasnya, dia bukan tipikal yang langsung lompat gitu kalau di gas ya. Mungkin tadi ya, karena dia dicekik banget, jadi nggak yang lompat-lompat banget. Nah berikutnya, kalau kita udah road trip jauh kayak gini, apalagi bawa keluarga ya, kayak sekarang, bawa anak, bawa istri gitu ya, bawa keluarga besar, otomatis faktor kenyamanan itu jadi faktor yang penting. Dan kita pakai MPV nih, yang dipakai buat bawa orang. Nah, kita mulai kenyamanan mobil ini dengan suspensinya. Karakter suspensinya ini lebih ke arah moderat sebenarnya ya. Stiff, lebih ke arah kaku, tapi nggak sampai gubrak-gubrak gitu loh. Kalau kita bandingkan dengan Reborn yang lebih nyaman sebenarnya ya, setup suspensinya lebih nyaman, dia tuh emang lebih kaku jatuhnya. Tapi karena dia monokok, otomatis badan kita tuh nggak goyang-goyang. Dan itu juga berpengaruh ya, apalagi buat orang yang gampang mual atau gampang mabuk, mobil ini tuh lebih stabil, badan kita tuh nggak goyang-goyang. Selain itu, kenyamanan juga bisa diukur dari NVH-nya ya, jadi untuk kegedapan kabinnya juga. Tadi kan udah harshness-nya, sekarang masalah kegedapan kabin. Mungkin entah ya, kalian yang nonton bisa dengerin suaranya atau enggak, tapi ini suara angin masuk banget. Dibanding dengan Serena mungkin 11-12 ya. Tapi untuk suara mesin itu bisa terbilang halus. Sedangkan untuk road noise itu ada di tengah-tengah lah ya, bukan yang terbaik, tapi bukan yang parah banget. Mungkin yang harus sempurnakan itulah suara dari sampingnya atau road noise-nya tuh. Dan satu penilaian lagi ya, waktu kita road trip kayak gini, perjalanan jauh, orangnya juga nggak sedikit, otomatis fungsionalitas dan juga kapabilitas dari dalam mobil ini, tempat penyimpanan itu jadi penting ya. Seperti gini ya, dia ada cup holder di sini, terus ada 2 lagi di tengah, ada console box yang lumayan dalam, terus door trimnya kantongnya gede-gede, dan karena kita tuh pergi sekitar 5 orang plus 1 bayi, jadi duduk depan 2, 1. Dan di belakang itu dia kursinya bisa 50-50 ya, jadi yang separuh kita lipat, kita pakai buat taruh koper. Dan so far kebutuhan kita di situ di belakang memang tercukupi, walaupun ya agak sedikit penuh ya. Dibandingkan Serena, otomatis dia memang lebih kecil bagasinya. Tapi dibanding CS8 kemarin, ini bisa muat jauh lebih banyak. Berikutnya, fitur. Karena perjalanan jauh seperti ini ya orang kadang bosen ya, mau yang itu yang nyetir ataupun yang jadi penumpang. Kita start dari yang nyetir dulu ya. Dari saya yang nyetir ini, untuk fitur, satu hal yang mungkin penting tapi nggak ada di mobil ini adalah cruise control. Ya, perjalanan jauh, kadang kaki udah mulai capek gitu ya, sayang banget nggak ada cruise control. Padahal ini fitur yang mungkin nggak muluk-muluk ya, nggak usah yang sampai ACC deh. Yang cruise control biasa aja, sayangnya di sini nggak dikasih. Sayang aja sih. At least tapi untuk MID-nya walaupun ukurannya dia nggak gede, tapi untuk informasinya cukup lengkap, termasuk untuk yang suka eco-ecoan. Tapi kita ngetol gini mah nggak usah eco-ecoan ya. Dan head unit nih sudah terbilang komplit lah, karena dia Android Auto-nya, Apple CarPlay-nya itu sudah wireless. Terus kita bisa pakai kayak gini ya, dia bisa juga buat ngecek e-money. So far so good untuk head unitnya. Terus kita geser ke tengah lagi ke bawah, untuk AC-nya juga dia sudah climate control, dan kita bisa ngontrol AC belakang itu dari depan. Sebenarnya cukup oke ya. Nah, dan di belakang yang cukup signifikan membedakan dengan Reborn itu adalah sekarang ada layar kanan kiri. Kalau Reborn mah di tengah doang satu ya. Ini udah kanan kiri dan dia berbasis Android. Jadi bisa buat Spotify, Netflix, dan itu bisa individual ya. Bisa terkoneksi ke depan atau dipakai sendiri-sendiri. Lumayan, sayangnya sih nggak ada panoramic sunroof aja. Dan terakhir masalah BBM ya, karena kalau kita udah jalan road trip jauh kayak gini, ya tentunya kalian harus mempertimbangkan konsumsi BBM dari mobilnya. Kita dapat waktu Surabaya ke Jakarta, kita hitung full to full RON 92, itu sampai di bibir ya, jadi benar-benar full, itu kita dapat 1/14,95, tipis banget ya itu. Anggap aja 15 deh, karena tinggal 0,05 ya. Dan itu kita dapat selama ngetol dengan MID sekitar 1/15,4, jadi simpangannya sekitar 0,4 ya, masih bagus sih sebenarnya.
Dan kita kalau lihat di sini MID-nya 113,5 ini karena ini kombinasi. Jadi waktu dari berangkat dari Surabaya sampai sekarang, sampai kita balik ke Surabaya ini itu belum di reset. Jadi ini kombinasi dalam kota dan luar kota, karena kita kan juga jalan di Jakarta, jalan juga ke Tangerang, ke AIS, sampai balik lagi ke Jakarta. Jadi kalau dihitung-hitung ya mungkin 1:13-an kalau mau di rata-rata lah. Dibandingkan dengan Serena, ini lebih irit sedikit. Dibandingkan dengan CX-8 tentunya lebih irit karena CX-8 itu lebih berat, walaupun di sini kita malah full load ya, malah penuh. Dan so far ini yang paling bagus selama 3 kali kita road trip. Dan membuktikan bahwa mesin dynamic force dari Toyota ini memang peningkatannya itu positif ya, jauh lebih baik dibandingkan mesin-mesin bensin Toyota yang lama-lama. Oke, akhirnya semalam kita udah balik lagi di Surabaya, sampai lagi di Surabaya, tapi karena malam ya kita nggak syuting ya. Sekarang, sebelum kesimpulan, kita mau bahas dikit ya masalah perbedaan antara jenis V bensin ini dengan yang Q hybrid. Mulai dari eksterior dan juga interior. Nah, kalau bagian depan ini yang kelihatan banget adalah fog lamp sama LED DRL yang di bawah, yang strip itu udah hilang. Ya tentunya nggak ada body kit dan lain-lain karena ini bukan modelista, dan logonya bukan yang kayak punya yang Q ya. Ini dia yang kayak yang warna Dove gini. Dan ya udah itu aja sih. Dan di bagian samping sini yang kelihatan mata banget adalah velg. Velgnya udah nggak pakai yang 18 inci kayak yang versi Q. Dia pakai 215/60 R17. Banyak Dunlop NASIF ban eco ya. Warnanya silver kayak gini. Mungkin buat kalian yang udah bosen sama dual tone atau mungkin nggak terlalu suka sama yang versinya Q, velg yang kayak gini mungkin lebih cantik ya. Tapi emang kayaknya gapnya terlalu gede ya. Mungkin kalau gedein dikit gitu lebih cakep. Dan belakang ya lampunya masih kombinasi. Yang sini masih LED bar, bawah-bawahnya masih bawah lamp. Emblemnya cuma V doang, nggak ada hybrid-hybridan. Itu aja. Dan kita lihat intip sebentar ke bagian interiornya. Nah, di dalam interiornya yang pertama adalah ini dia pakai kombinasi warna hitam sama coklat ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang versi hybrid. Terus tombol-tombol sebelah kanan ini banyak kosongnya. Cruise controlnya tadi ya, nggak ada juga. Dan juga di sini masih ada tombol-tombol yang kosong. AC-nya masih seperti ini. Headwind-nya juga ukurannya cukup gede. Dan masih ada colokan USB-C-nya. Ya, so far kayak gitu. Dan bangku baris belakangnya juga tentunya masih yang bench seat, belum yang captain seat. Oke, jadi kesimpulannya setelah perjalanan 1.700 km lebih naik mobil ini, kita dapat kesimpulan bahwa mobil ini memang dibandingkan dengan Innova Reborn, secara driving quality-nya lebih bagus, lalu secara kenyamanannya ya mungkin dia lebih stabil tapi memang sedikit lebih kaku. Tapi tetap aja mobil ini masih nyaman kok. Dipakai buat bawa orang banyak, bawa barang juga masih mampu. Konsumsi BBM-nya yang diklaim katanya lebih irit dibandingkan dengan Innova yang diesel. Ya kita juga dapat sekitar 1.15-an ya, 114,95, dan itu juga termasuk irit sih sebenarnya untuk sebuah mesin 2000 cc. Dan balik lagi karena dia punya mesin yang baru, putaran mesinnya yang di push agak rendah gitu ya, jadi emang mobilnya jadi irit banget. Dan balik lagi dengan harga 470-an juta rupiah sekarang ya on the road-nya bulan Agustus. Menurut kalian gimana dengan semua yang dikasih di mobil ini dan rasa berkendaranya, apakah masih masuk akal untuk dibeli? Itu kembali ke keputusan kalian dan juga kondisi rekening kalian. Monggo test drive aja, jadi kalian bisa ngerasain langsung gimana impresinya mobil ini. Dan terakhir, kita mau ucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman dari Asri Motor Toyota Surabaya dan Sidoarjo yang udah kasih kita kesempatan untuk nyobain mobil ini panjang ya, 8 hari. Kita bawa ke Jakarta, muter-muter di Tangerang dan juga balik ke Surabaya. Tapi tenang aja, nggak ada campur tangan apapun terhadap hasil review kali ini. Oke, itu aja dari kami kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like dan juga share ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah dan juga mampir-mampir ke sosial media dan juga websitenya Autonet Max. Sampai ketemu di road trip yang lain. Kalau kalian punya saran mobil apa yang kita road trip lagi, komen di bawah. Dadah!